Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Aziz Mustafa dari SMP VIP Al-Huda Kebumen. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai pola bilangan dan barisan bilangan. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita belajar dari rumah, tapi kita mencoba untuk mempelajari bersama-sama dengan Bapak Ibu guru. Oke. Pola bilangan barisan bilangan. Kompetensi dasar dari pola bilangan ini, kita akan belajar membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Jadi suatu gambar, suatu pola dari suatu objek ya. Kemudian dengan mempelajari itu, harapannya kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Oke, pengalaman belajar ini poin-poin yang akan kita pelajari. Yang pertama itu kita harus bisa memahami apa itu pola bilangan maupun barisan bilangan. Yang kedua, unsur-unsur pada pola bilangan itu mencakup suku pertama, suku berikutnya, kemudian ada beda dan juga ada rasio. Nah, barisan bilangan ini dibagi menjadi dua, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Dan dengan belajar barisan aritmatika dan geometri, kita bisa menghitung suku ke n pada barisan aritmatika dan geometri, sehingga kita bisa menerapkan konsep-konsep bilangan pada kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama kita mencoba mengenal pola bilangan itu sendiri. Oke, perhatikan gambar yang ada di tayangan kita, yaitu adalah gambar bola biliar ya, bola biliar yang disusun ada tingkat-tingkatannya. Yang pertama ada 1 bola, kemudian 2 bola, 3 bola, 4 bola, dan yang terakhir ada 5 bola ya, yang ini ya. Oke. Nah, pada susunan bola tersebut ini urut ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini bilangan urut, ini pola bilangan asli. Nah, ini mengulang kembali pada materi bilangan, sehingga kita bisa paham bilangan asli itu juga memang berpola ya, tambah 1 dan seterusnya. Oke, pada pola bilangan. Oke, perhatikan gambar yang ada di slide. Di sini merupakan gambar yang ada di buku paket juga. Ini adalah suatu contoh ya, contoh objek yang berpola. Ada suatu titik, kemudian lanjutkan titik-titiknya memutari ini, tapi tetap ya polanya ya. Nah, ini 1, ini ada polanya. Nah, ini juga berpola. Mungkin adik-adik akan lebih bisa mengembangkan di sini polanya. Yang kedua, contohnya ada bangun datar, bangun segitiga, segi 4, kemudian segi 5, segi 6, dan seterusnya. Itu merupakan bangun datar yang berpola ya. Nah, istilah-istilah dalam pola bilangan, yaitu ada beberapa istilah yang harus kita pahami bersama ya. Yang pertama adalah suku. Nah, di sini contohkan ada suatu bilangan yang berpola, yaitu 1, 3, 7, 15. 1 ini merupakan suku pertama, 3 merupakan suku kedua, 7 merupakan suku ketiga, dan 15 ini suku keempat ya. Jadi pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Ingat, aturannya harus jelas, dari suku pertama ke suku kedua, kedua ketiga, ketiga keempat, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan contoh ada konfigurasi objek di sini, gambar ya, batang korek api yang disusun sehingga pada ini pola yang pertama dan kedua itu sama ketiga itu aturannya jelas ini ya, pertambahannya jelas. Nah, kemudian ini juga merupakan suatu objek yang berpola.
Silakan coba gambarkan satu suku berikutnya untuk pola bilangan di atas ya, gambar batang korek api. Demikian sehingga polanya sesuai. Ini yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sudah dicoba digambar ya. Yang kedua, tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyak batang korek api pada pola di atas. Kemudian tentukan aturan pembentukannya itu yang seperti apa. Ya. Sudah dicoba belum adik-adik? Sudah ya, kita lihat. Kita jawab ya. Yang pertama nih, gambar berikutnya ya. Jawabannya seperti ini ya. Pola berikutnya dari suatu batang korek api yang disusun. Oke, kita lihat bersama-sama. Susunan-susunan dari batang korek api ini yang tadi pola pertama ya. Setelah lihat ini ada berapa batang korek api? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. 6 batang korek api. Ini 6. Yang kedua di sini ada berapa batang korek apinya? Kita hitung. Ini kan 6 ya di sini ya. Ini 6. Kemudian ini 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 batang korek api. Ini 6 tambah tadi 5 ada 11, ditambah ini berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bertambah 5 ya. Ada 11 tambah 5 ada 16. Nah, sini adalah gambar yang kita buat tadi ya. Ini adalah gambar yang kita buat. Ada berapa batang korek api di sini? Kalau kita tadi sudah menghitung, sini ada 16, kemudian 17, 18, 19, 20 dan 21. Inilah pembentuknya. 6, 11, 16, 21. Dari bilangan-bilangan seperti ini, kalau kita mau membentuk pola lagi batang korek apinya, membutuhkan berapa korek api? Kalau suku pertama itu 6, suku kedua 11, kalau suku ketiga 16, suku keempat 21. Kira-kira untuk menggambar ya menyusun batang korek api yang ke 5 itu membutuhkan berapa batang korek api? Ya, membutuhkan 26 batang korek api ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada suatu bilangan yang berpola ya. Tulislah aturan untuk membentuk pola bilangan berikut. 6, 13, 20 dan 27. Kita lihat polanya. 6 ke 13, 13 ke 20, 20 ke 27. Kira-kira apa ya yang menyebabkan bilangan-bilangan ini bisa berpola ya? 6 kita perbesar 6, 13 ya. Kemudian 20 dan 27. Untuk memudahkan kita bisa membuat seperti ini. 6 ke 13, 13 ke 20, 20 ke 27. Jadi 6 ke 13 itu bertambah berapa gitu ya. Saya coba ganti gambar warnanya. 6 ke 13 berarti bertambah adik-adik, 6 ke angka 13 bertambah 7. Iya, 13 ke 20 juga bertambah 7. Kemudian 20 ke 27 bertambah 7. Betul sekali. Jadi aturan untuk pembentukan pola bilangan pada yang soal pertama itu bilangannya selalu bertambah 7. Ya, jelas ya. Ya, terima kasih. Jika sudah jelas, kita lanjutkan pada yang soal B. Kita lihat soal B. Bilangannya 1, 3. Warnanya saya ganti yang warna merah. Ada 1, kemudian 3,
6 dan 10. Oke, kita perhatikan pertama-tamanya ini 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 10. Ya, kita lihat ya. 1 ke 3 itu bertambah berapa ya? Tambah 2. Ya, 1 ke 3 itu tambah 2. 3 ke 6 itu tambah 3 ya. 6 ke 10, maaf, tambah 3 ya. Oke, good. Nah, ada yang koreksi Pak. Tambah 3 ya. Oke, selanjutnya ini bertambah berapa? Iya, betul, bertambah 4. Nah, kita lihat jadinya berpola ya, ada polanya ya. Walaupun polanya ini tidak selalu bertambah 2, tapi lihat. Ini tambah 2, ini tambah 3, tambah 4. Berikutnya bisa ditebak nggak? Tambah berapa? Good. Ya, bagus. Ini tambah 5. Oke. Berarti 10 tambah 5. Jadinya berapa, Adik-adik? Ya, 15 ya. Nah, itu jika kita menentukan pola berikutnya, suku berikutnya. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Untuk menentukan aturan pembentukan pola bilangan. Ya. Sudah bisa dipahami sampai di sini. Kalau sudah, kita lanjutkan materi berikutnya. Yaitu mengenai ragam pola bilangan. Ada bilangan persegi, kemudian ada bilangan segitiga. Di sini Pak tidak menyampaikan semuanya karena kita waktunya juga terbatas. Ini menyampaikan bilangan persegi dan bilangan segitiga. Maksud dari bilangan persegi, kita perhatikan ada kartu-kartu yang dipasang di depan. Ada ini 1 kartu, kalau ini 4 kartu ya. Dipasangkan 4 kartu, kemudian ini 9 kartu. Di sini ada 16 kartu, 16 potong kartu ya. Ini paskan sehingga membentuk suatu buah ini persegi ini ya, dengan sisinya 1 kartu. Kalau ini sisinya berarti 2 kartu, 2 kartu. Ini 3 kartu, 3 kartu, 4 kartu, 4 kartu. Sedemikian sehingga kita peroleh pada suku pertama itu ya 1 pangkat 2. Nah, suku kedua itu 2 pangkat 2. Suku ketiga itu 3 pangkat 2. Suku keempat itu 4 pangkat 2. Bagaimana? Oh iya, good, terima kasih ya Pak Haji. Di sini ada keliruan. 1 pangkat 2 itu di sini adalah 2, bukan ya? 1 pangkat 2 yang betul berapa, Adik? Oh, good. 1 pangkat 2 itu adalah 1. Oke, terima kasih. Nah, 1 pangkat 2 itu 1. Nah, ini 1, 4, 9, 16. Ada 1 kartu, ada 4 kartu, ada 9 kartu, dan ada 16 kartu. Ya, kasih ya. Kita lanjutkan materi berikutnya. Ya, ini ya. Saya simpulkan tadi ya. Ada 1 kartu, kemudian di sini ada 4 kartu, ada 9 kartu, ada 16 kartu. Di sini kita menggunakan pola yang lain selain kuadrat. Tadi kan kita menggunakan pola kuadrat ya. Kita arsir pojok-pojok bawah dan atas. Pertama ini kasih semua, yang kedua pojok atas. Yang ini arsir dan tidak arsir gitu. Arsir, tidak, arsir. Kemudian tidak diarsir. Kita perhatikan kalau suku pertama itu 1 kartu ya. Kalau suku kedua itu 1 tambah 3. Nah, kalau suku ketiga itu 1 tambah 3 tambah 5. Suku keempat itu 1 tambah 3 tambah 5 dan tambah 7. Nah, jadi ada 16 kartu. Ada yang uniknya? Ada ya? Ya, apa ya ini ya? Iya, good. Ini adalah penjumlahan dari bilangan-bilangan ganjil ya. Ini ada kalau 1 buah bilangan ganjil 1. Kemudian 1 tambah 3 4. 1 tambah 3 tambah 5 9 ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 16. Oke.
Kemudian 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah bla 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 bla. Nah, sampai banyak sekali sampai 2n-1 misalkan ya. Maka banyak bilangan yang ada itu adalah 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat sampai n kuadrat ya. Jadi kalau suku ke 1 banyaknya ada 1 ya. Kalau suku kedua ada 4 gitu ya. Oke. Sehingga rumus suku pola ke n pada bilangan persegi itu adalah n kuadrat. Bisa dipahami ya. Ya, kita lanjutkan materinya ke pola bilangan segitiga ya. Jadi bilangan segitiga itu juga mempunyai pola. Maksud dari bilangan segitiga apa? Ini ada suatu titik-titik sedemikian sehingga titik tersebut jika disusun itu membentuk suatu segitiga ya. Ini ada 1 titik, kemudian ada 3 titik, ada berapa ini? Hitung. Itu 2, 3, 4, 5, 6 titik dan seterusnya ya. Ini ada rumus suatu bilangan segitiga. Oke, akan kita bahas bersama-sama. Rumus pola ke n pada bilangan segitiga ini adalah setengah dikali n dikali n plus 1. N itu suku ke n, jadi suku ke 1. Jadi kalau ada pola ke 1 ini ya, ada berapa titik yang membentuk segitiga. Kita masukkan kalau suku ke 1 bisa disingkat dengan U1 nantinya ya. Berarti setengah ya, setengah dikali dengan 1 kali 1 dikali dengan 1 plus 1 berapa? Ya, 2. Oke, kita hitung setengah dikali 1 sama dengan setengah dikali 2 berarti 1 ya. Oke. Kemudian suku kedua berarti kita U2 ya. U2 ya. Kita lihat di polanya. Suku kedua berarti setengah. Kita ganti aja n ini dengan 2. Setengah dikali 2 dikali 2 tambah 1 berapa Dedek? Ya, 3. Jadi setengah kali 2 sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. Good. Nah, ini kan ada 3 titik ya. Ini 1 titik. Suku ke 1 ada 1 titik. Suku kedua ada 3 titik. Suku ke 3 ada 6 titik. Suku ke 4 itu ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya pada pola bilangan segitiga ya. Oke, next kita lanjut lagi materi berikutnya ya. Nah, di sini ada satu latihan, tentukan suku atau pola ke-12 pada bilangan segitiga. Jadi ada berapa titik ya pada suku ke-12 pada bilangan segitiga. Kita coba kerjakan bersama-sama ya. Suku ke-12 berarti U12. Nah, kita tadi sudah dapat rumusnya. Rumusnya adalah setengah ya dikalikan dengan n dikalikan dengan n plus 1 ya. Berarti ada berapa titik pada pola ke-12 pada bilangan segitiga? Kita hitung setengah dikalikan dengan 12 dikalikan dengan 13 ya, 12 tambah 1. Hitung setengah dikali 12 6 dikali dengan 13 berarti berapa Dedek? 6 kali 13. Ayo berapa? 6 kali 13. 6 kali 3 18. 6 kali 1 6 ditambah 1 ya 78. Oke, good. Saya menerapkan pola bilangan segitiga ya. Oke, kita lanjut ya materi berikutnya. Kita mengenal ada 2 buah barisan. Yang pertama adalah barisan aritmatika, yang kedua adalah barisan geometri.
ada dia perhatikan pada barisan bilangan 6, 9, 12, 15, 18 ini merupakan suatu bilangan yang mempunyai pola yang sama, yaitu ditambah 3. 6 menuju 9 tambah 3, 9 ke 12 itu tambah 3, 12 ke 15 tambah 3, dan 15 ke 18 juga bertambah 3. Kita perhatikan ya. Nah, barisan-barisan yang mempunyai pola penambahan yang sama ini dikenal yang namanya barisan aritmatika. Suatu bilangan aritmatika, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda selalu sama, atau suku setelahnya dikurangi suku berikutnya itu selalu sama. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini ya, tadi ya kita ada barisan yang lain, yaitu barisan geometri. Apa bedanya barisan aritmatika dengan barisan geometri? Kalau barisan aritmatika tadi penambahannya selalu sama, tapi kalau barisan geometri perhatikan apa ya bedaan ya. Ada suatu barisan bilangan 6, 12, 24, 48 dan 96. Kita perhatikan nih, 6 ke 12 ya dikalikan 2, 12 ke 24 dikalikan 2, 24 ke 48 dikalikan 2, dan 48 ke 96 dikali 2. Nah, di sini tidak tambah tapi kali ya. Dikalikan dengan bilangan yang sama. Itulah yang namanya barisan geometri, yang dikenal namanya rasio. Jadi barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio yang selalu sama atau tetap. Ya, rasio ini adalah perkalian ini. Itu rasio ya. Nah, kita coba selidiki barisan-barisan bilangan berikut. Apakah barisan aritmatika ataupun barisan geometri ya? Ya, kita coba selidiki ya. Bilangan-bilangan ini merupakan bilangan aritmatika atau bilangan geometri. Oke, yang pertama kita lihat itu ada polanya 3, 12, 48 dan berapa? 1, 9, 2, 3, 12, 48, kemudian 192. Ini apakah geometri atau aritmatika ya? 3 ke 12. Nah, ini kalau tambahan terlalu panjang selisihnya, nah nggak mungkin. Kita lihat kalau kalikan dengan kali ke berapa? Kali 4 ya. Oke, bukan kali 3 ya. Ini kalikan 4 juga. Apakah nanti berpola sama ini juga kalikan 4 bisa? Ya, kalikan 4 kita punya 192 ya. Good. Nah, berarti jika polanya perkalian seperti ini, perkalian yang sama, itu merupakan barisan geometri ya. Geometri. Yang kedua, kita lihat yang kedua. Yang kedua ini ya, 4, kemudian 9, 14, dan 19. Ini caranya tidak terlalu jauh ya. 4 ke 9, 9 ke 14, 14 ke 19. Nah, ini bisa berarti coba tambah-tambahan. Tambah berapa? 4 ke 9. Oke, good. Tambah 5. Kalau 9 ke 14 tambah 5. Oke, next 14 ke 19 tambah. Oh iya, good. Tambah 5. Jadi ini merupakan barisan apa? Kalau penjumlahannya sama? Oke, barisan aritmatika ya. Ini ya. A, barisan aritmatika. Oke. Paham sampai di sini ya mengenai barisan geometri dan barisan aritmatika? Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita lanjutkan dari berikutnya. Nah, sini kita akan berlatih soal yang ada di buku paket, namun tidak semuanya kan Pak Aziz bahas. Kita buka ya bukunya ya, pada buku paket kelas 8 halaman 40 ya.
Uji kompetensi 1 yang pilihan ganda. Ada batang korek api yang disusun seperti pada gambar. Nah, soal ini diambil dari soal TIMSS nih ya. Jika pola tersebut terus berlanjut, banyak batang korek api pada susunan ke-10, apakah ini ada berapa batang? Apakah kita harus menggambar sampai pola ke-10? Oh, tidak ya. Kita lihat polanya yang ada ya. Nah, ini ada berapa batang korek api ya? Yang pertama nih ada berapa batang korek api? Kita hitung ada berapa batang korek api? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Ada 6 batang korek api. Kemudian yang kedua di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 batang korek api. Kemudian yang di sini ada berapa? Kalau tadi kita sudah menghitung segini itu 9, kita tambahkan di sini nambah berapa Adik? Iya, nambah 3. Jadi ini 9 tambah 3 12. Oke. Nah, ini merupakan barisan barisan apa? Barisan aritmatika. Oke ya, barisan aritmatika. Tambah 3 dan seterusnya. Nah, sini Pak Aziz mau coba, ini kan pertanyaannya pada pola bilangan ke-10 ya. Yang kedua, yang pertama Pak Aziz mau menggunakan cara manual ya. 12 tambah 3 kemudian berapa? 15 tambah 3 berapa jadi? 18 tambah 3 berapa? 21 tambah 3 24. Kemudian 24 tambah 3 27 tambah 3 30 ya. 30 tambah 3 31 ayo berapa? 30 tambah 3 33 tambah 3 36. Ini kita lihat ini udah ada 10 apa belum? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yang mana nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini ya pola ke-10. Langkah pertama ya, manual ya. Nah, cara yang kedua Pak Aziz, ini ada rumus dari bilangan aritmatika, polanya ya. Kita lihat UN sama dengan A ditambah N-1 kalikan dengan B. Nah, A itu adalah suku pertama ya. N itu banyaknya suku ke berapa? Suku ke N ya. B itu adalah beda atau selisihnya berapa. Berarti A-nya di sini adalah 6. Suku pertamanya 6. Ini adalah A. A-nya sama dengan 6. A sama dengan 6. Beda itu kan selisih tadi ya. Bedanya penambahannya itu berapa? Ini bedanya 3. Berarti kita masukkan sini 6 ditambah, karena tadi suku ke 10 berarti 10 kurangi 1 9. Oke ya, 9 kemudian dikalikan dengan bedanya 3 ya. Nah berarti 6 ditambah 27. Oke, 6 tambah 27 berapa adik-adik? Iya, 33. Bagus ya. Oke. Ini udah ada 2 cara. Yang pertama menggunakan manual, menghitung satu persatu. Yang kedua menggunakan rumus dari bilangan barisan aritmatika yang ada ya.